Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan melanjutkan ya bacaan kita dari kitab Kejadian, pasal yang ke-9. Kitab Kejadian pasal yang ke-9, kita lihat dari ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-29. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, "Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya." Lagi katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya." Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sudah Eva, jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Saudara, kalau Anda masih ingat minggu lalu kita berbicara tentang bagaimana Tuhan itu memilih orang yang hidup benar, sehingga keadaan sesukar apapun, ketika Tuhan menemukan orang yang hidupnya benar, Tuhan akan memelihara. Nah, hari-hari ini saya ingin kita itu lebih serius memikirkan ya, bahwa saya percaya apapun yang akan terjadi pada hari-hari ke depan, di tengah masa sukar sekalipun, kalau hidup kita boleh tetap lurus di hadapan Tuhan, saya terlalu percaya Tuhan akan menjagai kita, Tuhan akan menudungi kita. Bukan hanya kita, tetapi dari kitab Kejadian pasal 9 ini kita bisa melihat bahwa keturunan-keturunan kita pun akan masuk di dalam tudung perlindungan Tuhan. Jadi artinya kalau kita itu hidup benar, itu bukan untuk kita sendiri, bukan berhenti hanya sampai di kita, tetapi efeknya itu bisa sampai kepada keturunan kita. Nah, kita kan berbicara tentang salah satu contoh lain praktek hidup yang benar. Seperti saya bilang, kadang-kadang kita itu merasa benar, ternyata benar di depan kita belum tentu di hadapan Tuhan itu benar. Karena hati manusia itu siapa yang tahu ya. Nah, saudara, Alkitab menceritakan Nuh itu mabuk, lalu telanjang. Namanya orang mabuk itu ya lupa diri ya. Jadi tidak tahu, tidak ingat. Alkitab menuliskan Ham melihat aurat ayahnya. Nah, selama ribuan tahun, ayat ini juga menjadi banyak perdebatan, banyak perbincangan dari berbagai interpretasi atau penafsiran. Ada yang berkata bahwa kata melihat aurat, karena kita tuh mikir gini, waduh, melihat aurat gitu aja kok hukumannya parah ya, berat banget. Jadi kata melihat aurat itu ada penafsiran yang berkata begini, melihat aurat seseorang itu sama dengan berzina. Saya ulangin, melihat aurat seseorang itu sama dengan berzina. Ya, jadi ada yang menafsirkan kata melihat aurat ayahnya itu diartikan dengan sodomi. Ada yang berkata
menyodomi. Tetapi ada juga yang menerjemahkan bahwa melihat aurat itu, ada yang menerjemahkan dalam satu komentar yang cukup ramai, yaitu diterjemahkan dengan kata mengebiri, mengebir, jadi dikebiri ya saudara. Saudara tahu arti dikebiri ya. Ada sebuah komentari menuliskan begini, jadi Nuh itu dikebiri oleh Ham. Karena dikebiri oleh Ham, Nuh itu nggak bisa punya anak lagi. Jadi anaknya cuma sampai anak yang ketiga. Sem, Ham, dan Yafet. Jadi anak Nuh cuma 3. Karena nggak berhasil punya anak keempat, makanya kenapa dituliskan bahwa Nuh itu mengutuk yang namanya Kanaan. Nah, Kanaan itu anak keempat dari Ham. Kenapa dikutuk anak yang keempat? Karena ada sebuah penafsiran mengatakan bahwa karena Nuh tidak bisa punya lagi anak. Orang zaman dulu kan anaknya banyak, saudara ya. Jadi anak Nuh cuma sampai anak yang ketiga. Kira-kira seperti itu. Ada yang menuliskan lagi terjemahan yang lain. Nah, kata melihat aurat ayahnya, menyingkapkan aurat ayahnya, itu sama dengan dianggap berzina dengan istri dari ayahnya. Jadi ada terjemahan lain, ada penafsiran yang mengatakan bahwa Ham itu berzina dengan ibunya sendiri. Berzina dengan ibunya sendiri. Jadi, nah ini ada dituliskan di Imamat 20 ayat 11. Jadi melihat aurat itu sama dengan dianggap berzina dengan ibunya sendiri. Itu artinya. Jadi penafsirannya bahwa inilah pertama kali terjadi perzinahan dengan keluarga sendiri ya, ibu sendiri. Terus kemudian bagi saya mana penafsiran yang benar? Ada yang bilang itu berzina dengan mamanya karena diceritakan begini, si Nuh itu setelah keluar dari air bah, keluar dari bahtera, dia itu sibuk, istilahnya sibuk mengelola. Karena bumi itu menjadi baru kembali, jadi dia itu sibuk mengelola. Apalagi dia dari background pertanian. Nah, orang menceritakan zaman dulu pertanian itu benar-benar dari pagi sampai malam, sehingga ada yang menafsirkan bahwa istri dari Nuh, yaitu ibu dari Ham sendiri itu kesepian, sehingga terjadilah perzinahan di situ. Nah, diduga bahwa anak yang keempat ini Kanaan itu merupakan anak dari hasil interses. Jadi ya intercourse, jadi yang anak dari hasil perzinahan dengan mama sendiri. Bagi saya nggak mau pusing dengan penafsiran apapun. Mau dia berzinah dengan mamanya kek, mau itu mengebiri kek, mau itu mensodomi kek. Tapi bagi saya yang jelas, saudara, yang jelas, Ham itu menceritakan kepada Sem dan Yafet, kan gitu ya. Menceritakan. Karena ayat 24 menuliskan, setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya. Bagaimana Nuh bisa mendengar? Pasti ada yang diceritain kan. Nah, dalam terjemahan banyak dari kitab Taurat, kitab Talmud, dari orang-orang Yahudi, kata menceritakan di sini lebih ke arah mencemooh. Lebih ke arah mencemooh, menertawakan, memperbincangkan dengan mengkritik, dengan memandang rendah, tertawa keras, menghina. Jadi di dalam terjemahan di kitab Talmud itu diceritakan kata menceritakan tentang telanjangnya Nuh ini dengan tertawa, dengan menghina, dengan mencemooh,
dengan mempermalukan, dengan mengkritik, menceritakan aib. Nah, buat saya apapun terjemahan aslinya, saya percaya bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Ham kepada ketelanjangan ayahnya ini lebih ke arah kepada sikap menghina, mencemooh, mempermalukan, menceritakan keaiban. Dengan kata lain, Ham tidak menaruh hormat. Oke, saudara, apa yang Tuhan ajarkan pagi ini adalah begini. Kita pasti yang namanya kita bicara tentang Nuh di sini fungsinya sebagai ayah. Kita berbicara lebih luas sebagai konteks pemimpin. Oke. Setiap kita pasti punya pemimpin. Entah itu dalam keluarga, yaitu orang tua, maupun di dalam pekerjaan, yaitu bos kita, maupun di dalam gereja, yaitu pemimpin-pemimpin gereja. Dan ketelanjangan berbicara tentang malu, aib. Oke. Mungkin kita pernah mengalami bahwa orang-orang yang kebetulan ditempatkan Tuhan sebagai pemimpin di hidup kita melakukan aib, melakukan ketelanjangan. Mereka mungkin sepertimu, mabuk, tidak sadar, lupa diri, apapun sebutannya. Tetapi mereka melakukan sebuah aib. Nah, cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika Ham punya reaksi, membicarakan keaibannya dengan ketawa-ketawa, mempermalukan, menghina, tidak menutupinya, tetapi malah membongkar aibnya. Dengan ketawa, dengan penghinaan. Kita lihat apa yang Tuhan izinkan terjadi akibat dari kesalahan sikap yang demikian. Perhatikan. Ayat 24 dituliskan begini. Setelah Nuh mendengar apa yang dilakukan oleh anak bungsunya. Lucunya, kalau Anda lihat, Ham itu bukan anak bungsu. Tetapi Ham itu anak kedua. Sem, Ham, Yafet. Kita lihat. Dari anak kedua, posisinya turun menjadi anak bungsu. Lihat, itu salah satu hal yang terjadi. Yang kedua, ayat 25. Terkutuklah Kanaan. Yang dikutuk bukan Ham, tetapi keturunannya. Kebetulan anak Kanaan ini adalah anak keempat. Tetapi dituliskan bahwa keturunannya itu menjadi hamba bagi Sem dan Yafet. Kata kutuk yang dipakai di sini masih sama dengan kutuk yang dipakai sejak pertama kali, yaitu Aram. Yaitu dari kata yang punya arti banyak kesusahan, banyak kesulitan, banyak penderitaan. Nah, kita tahu ya bagaimana Kanaan, ceritanya panjang sekali. Menjadi bangsa yang hidup dalam kutuk, hidup di bawah kutuk. Nah, pelajaran yang kita bisa tarik dari cerita sederhana ini, ketika kita itu punya sikap tidak hormat kepada pemimpin, menertawakan, membukakan, menceritakan keaibannya, ketelanjangannya. Saudara, mari kita introspeksi pagi ini. Kalau kita punya pemimpin yang dalam tanda kutip mempunyai ketelanjangan, mempunyai keaiban, Alkitab mengajarkan kepada kita pagi hari ini, jangan membicarakan itu dengan ketawa-ketawa, mempermalukan, membukakan keaibannya, mendiskusikan di antara teman-teman dengan mempermalukan, menghina, memandang rendah.
Bahkan Tuhan ingatkan, termasuk itu pun ex orang-orang yang pernah menjadi mantan leader kita. Saya hari-hari ini diingatkan Tuhan, betapa rindunya Tuhan itu kita semakin memelihara dan menjaga jalan kita itu benar ya. Nah, mulai hari ini, saya mengajak semua teman-teman Diva. Mari kita menjadi generasi yang berbeda di antara orang-orang sejaman kita. Amin. Seperti Tuhan mendapatimu menjadi orang yang berbeda di antara generasi sejamannya dengan orang-orang sejamannya. Kalau orang lain membicarakan aib pemimpinnya, mari saudara dan saya belajar seperti Sem dan Yafet. Mereka tidak mau memandang diliatin malahan. Ya, bener ya, malu-maluin ya, ngisin-ngisin ya, keterlaluan ya, kok bisa ya, sudah umur segitu kok masih gitu ya, kok bisa. Mereka nggak lakukan itu, saudara. Bayangkan Sem dan Yafet, mereka berjalan mundur. Mereka malah nggak membawa kaca pembesar untuk ngeliatin ya, atau mereka bawa kamera untuk moto atau untuk diabadikan di handphone. Mereka bahkan nggak bagi-bagi WA itu, nih lo lihat foto-fotonya disebarkan kemana-mana. Ini nggak mereka lakukan, tetapi itu yang dilakukan HAM pada zaman itu belum ada foto. Mungkin kalau zaman sekarang kita tinggal sebar lewat WhatsApp, kita memerundingkan dan membicarakan lewat WhatsApp. Saudara, hari-hari ini Tuhan mengingatkan saya kembali. Lihat, ketika Sem dan Yafet menghormatimu, sekalipun Nuh menunjukkan ketelanjangan. Apa yang Tuhan lakukan? Sem dan Yafet diberkati luar biasa. Alkitab menuliskan keturunan Sem, hendaklah Tuhan meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Ini berkatnya Yafet. Saudara, dari keturunan Yafet inilah bangsa-bangsa itu nyebar sampai kemana-mana. Sampai ke Eropa, sampai kemana-mana. Itu dari keturunan Yafet. Dari keturunan Sem, kita tahu bahwa banyak sekali dari bawah keturunan Sem itu orang-orang yang hidupnya benar dan orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Bahkan juru selamat kita juga dilahirkan dari keturunan Sem. Ya. Nah, saudara, pagi ini saya mengajak kita mengintrospeksi. Mulai hari ini, kalau ada aib yang dilakukan oleh leader, kalau ada aib yang dilakukan bahkan oleh mantan leader, mari kita mengisi hidup kita lebih banyak membahas firman, membahas tentang Tuhan, daripada membahas tentang aibnya leader. Bahkan jangan sampai kita bawa kamera, capture screen, lalu disebar-sebarkan, dan ketawa-ketiwi, dibahas di belakang. Amin, saudara. Kita tidak akan lakukan itu. Mari kita menjadi generasi yang berbeda. Mari kita menjadi keturunan yang berbeda. Saudara, kita pernah membahas tentang submission kepada leader. Ingat ya, bahwa menghormati seorang leader tidak berarti bahwa kita itu 100% nurut dalam arti ngikutin jalannya yang salah. Enggak. Tetapi mari seperti saya bilang batasnya tipis. Kalau memang kita mau mengingatkan dia, mari datang kepada dia. Bicara empat mata, mengingatkan kepadanya dengan kasih. Kalau dia belum berubah, itu bukan tanggung jawab kita. Itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi tanggung jawab saudara dan saya, jangan kita merundingkan, membicarakan, menggosipkan, apalagi dengan ketawa-ketawa, membahas kekurangannya dia, membahas ketelanjangan dia. Cukuplah. Mungkin kita tidak pernah ingat, istilahnya tidak sadar, mungkin di beberapa waktu yang lalu, di masa yang lalu, kita buat ini. Mari pagi ini kita bertobat di hadapan Tuhan,
kita menjadi generasi yang boleh menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Saudara ingat cerita tentang Nabi Samuel, bagaimana ketika dia melihat aib dari anak-anak Imam Eli, bagaimana dia melihat cara Imam Eli menangani anak-anaknya juga kurang pas. Bagaimana Nabi Samuel tidak membahas itu di belakang, tidak membicarakan itu dengan orang lain, tidak membahas itu dengan keluarga-keluarga, anggota keluarganya yang lain. Tidak. Saudara, kalau memang Anda mau mereka berubah, datangin bicara. Lebih dari itu bukan urusan kita. Bukan bagian kita. Bagian kita membicarakan tentang Tuhan. Kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kita menceritakan tentang dahsyatnya keajaiban yang terjadi di tengah-tengah kita. Kita membicarakan tentang beban-beban doa. Tetapi bukan membicarakan dengan ketawa, mempermalukan, menghina, menggosipkan tentang kekurangan dan ketelanjangan dari pemimpin yang Tuhan izinkan Tuhan taruh buat kehidupan kita. Amin.